Muadzin pertama oleh Fatin Syakira Nurhalisa dengan judul Ketaatan dalam Perspektif Mempertahankan Keimanan. Pergi ke pasar membeli buah. Buah dibeli setiap hari. Izinkan saya membacakan kisah teladan sahabat Nabi. Jalan-jalan membawa madu. Madu diminum, manis sekali. Terus disiksa setiap waktu, tapi keimanan selalu di hati. Pulang ke rumah bertemu kucing. Kucing yang imut serta lucu. Kisah ini sangatlah penting teruntuk kamu pencari ilmu. Sebuah kepedihan tiada henti terkait tentang ketaatan. Siksaan terus-menerus dirasakan oleh seorang budak dalam mempertahankan keimanan. Di bawah terik matahari, selalu merasakan penganiayaan dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Berbagai macam kekerasan serta kekejaman mendera tubuhnya. Namun, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, ia menghadapi ujian di jalan Allah dengan penuh kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Hadirin yang berbahagia, siapakah budak tersebut? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, mari dengarkan dengan seksama. Alkisah, di kota Mekah, hiduplah seorang budak berkulit hitam dengan postur tubuh yang kurus serta rambut yang tebal. Ia dibesarkan di kota Ummul Qura sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy. Ketika Mekah diterangi oleh cahaya agama baru dan Rasul yang agung yang mengumandangkan seruan kalimat tauhid. Ia termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Karena keislamannya itulah ia merasakan penganiayaan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy yang lebih berat dari siapapun. Bermacam-macam kekerasan serta kekejaman yang telah ia dapatkan. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa budak ini, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, kemudian menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang atbah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran agama Allah dan Rasul-Nya. Suatu hari, di bawah terik sinar matahari, terdapat majikan Bilal bin Rabah, yaitu Umayyah bin Khalaf, beserta para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun, Bilal hanya berkata, "Uhud! Uhud!" Tak sampai di situ, mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu yang besar. Namun lagi-lagi Bilal hanya berkata, "Uhud! Uhud!" Mereka memaksa Bilal agar memuji Latta dan Uzza. Tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Lalu Umayyah bin Khalaf berkata, "Ikutlah yang kami katakan." Lalu Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya."
Jawaban ini membuat siksaan yang dirasakan oleh Bilal semakin berat dan semakin kasar. Suatu ketika, Abu Bakar mengajukan sebuah penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat-lipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan mau membelinya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju, walau harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Namun tidak sampai di situ. Abu Bakar pun lalu menjawab, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." tentu saja jawaban dari Abu Bakar tadi membuat Umayyah sedikit kesal. Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus membebaskan Bilal bin Rabah dari cengkraman Umayyah bin Khalaf, seraya berkata, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah itu, Rasulullah pun mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Mereka pun segera berhijrah, termasuk Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW membangun sebuah masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang memandangkan azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah seraya berseru, "Hayya 'alas shalah." Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan Bilal pun melihat, Bilal segera melantunkan iqamah. Sesaat setelah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhir dan waktu sholat pun telah tiba, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Sementara jasad Rasulullah terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tak sanggup untuk mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana pun tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana menjadi haru biru. Semenjak kepergian Rasulullah, Bilal hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari. Itu pun hanya sampai kalimat "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah". Ia langsung menangis terseduh-seduh, begitu pula pada kaum muslimin yang lainnya. Kisah ini menjadi pelajaran yang luar biasa untuk kita semua, tentang sebuah perjuangan dalam mempertahankan keimanan walau harus mendapatkan penganiayaan, serta rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Anak-anak makan gulali. Gulali dimakan, enak rasanya. Saya izin untuk mengakhiri. Semoga berkah untuk kita semua. Jalan-jalan naik delman. Delmannya bagus serta nyaman. Terima kasih saya ucapkan. Semoga berjumpa di lain kesempatan. Seorang preman dapat hidayah melaksanakan sholat serta patuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.